Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mas Fajar. Ya, mana Mas Fajar? Silakan Mas Fajar dipimpin doa. Mana Mas Fajar ini? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mas Fajar mana Mas Fajar? Zilta. Mbak Zilta silakan dipimpin doa. Itu Oh ada, iya silakan Mas Fajar dipimpin doa. Isti'dadan. sudah siap. Kita berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena masih bulan bahasa, jadi sekarang 5 aturan belajarnya pakai bahasa Arab ya. Oke. Khamsatu anzimatin dirasiyah fil fasli. Wahidun. Itba' ta'limatil ustada bisur'ah. Isnaini. Irfa yadak. Tidak aratta an tatakallama. Salasa. Irfa yadak. Tidak aratta an Arba'atun. Ayyattakhidha khiyaratan zakiyatan. Khiyaratan zakiyatan. Khamsatun. Yaj'alal ustadha masruratan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita absen dulu ya. Suaranya terdengar jelas nggak? Ya, jelas. Jelas ya.
Putus-putus. Jelas. Tunggu. Coba semuanya mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, udah terdengar. Dah. Oke ya. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Ayu Hanifa. Alifa ada nggak? Alifa masih belum gabung kayaknya. Anissa Zaratul Jannah. Anissa. Hadira Ustazah. Nyalakan kameranya dulu. Nah, gitu dong. Jangan dimatikan. Az-Zahra Dharma Lestari. Hadira Ustazah. Mbak Rara kemarin nggak masuk ya? Kemana Mbak Rara? Farida Fakihatul Ilmi. Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadira Ustazah. Farid Rizky Mubarak. Mas Farid belum gabung ya. Firza Nabila. Hadira Ustazah. Amila Aina Mira Amalina. Hadira Ustazah. Hansa Zakia Az-Zahra. Hadira Ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadira Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Hadira Ustazah. Muhammad Yusuf Sabani. Zilta Hajiba Ummu Is'af. Hadira Ustazah. Zalfa Anindia. Zalfa ada nggak? Zalfa? Zalfa belum gabung. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang lainnya mana? Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran tematik kita di subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 54. Oke, halaman 54. Nah, kemarin kita sudah belajar dan membuat poster tentang pelestarian makhluk hidup. Ya, posternya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus semuanya ya. Itu hasil buatan sendiri apa buatan ayah bunda? Sendiri ya. Buatan sendiri. Iya bagus, punyanya Mas Bani juga bagus, punyanya Mas Al-Fatih. Punya Mas Al-Fatih ngambil apa kemarin? Burung hantu ya? Ya, burung hantu. Mbak Hansa juga tadi pagi masih disusulkan. Ya, buat apa Mbak Hansa buat yang komodo ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Apakah anak-anak punya hewan peliharaan di rumah? Punya. Punya, Apa? tapi sudah mati semua. Apa? Hewan apa? Ikan. Ikan. Ikan sama burung. Burung. Terus? Ikan. Setiap hari dirawat nggak? Setiap hari dirawat nggak? Dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Kasih makanan, minuman. Kasihkan makanan, minuman. Itu nanti ada hubungannya dengan tabel yang ada di bawah, yang halaman 55. Nah, nanti ini bisa disesuaikan dengan hewan peliharaan yang anak-anak
rawat di rumah ya. Sekarang kita baca cerita dari Dayu dan si Mungil dulu. Coba Mas Almas, silakan dibaca Mas Almas. Yang lainnya juga membaca tapi di dalam. Sudah mikrofonnya semuanya dimatikan. Oke, Aglik muka biro saud. Semuanya mikrofonnya dimatikan kecuali Mas Almas. Mas Almas silakan dibaca dulu Mas Almas. Halaman berapa Ustazah? Halaman 54. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Lanjut. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberinya Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Oke, terima kasih Mas Almas. Jadi ini ceritanya tentang apa? Si Mungil. Tentang Tidak. Dayu dan si Mungil. Si Mungil tadi siapa? Kucing. Dayu yang bentuknya mungil, makanya dia dipanggil si Mungil. Ya. Apa pesannya orang tuanya Dayu kepada Dayu? Bertanggung jawab untuk membersihkan. Bertanggung jawab membersihkan. Tempat jawab. Bagus. Jadi ini adalah salah satu praktek tanggung jawab ketika anak memelihara hewan, ya. Jadi anak-anak itu juga punya tanggung jawab untuk memeliharanya. Contoh, si Dayu tadi ingin memelihara si kucing, si Mungil ya. Karena Dayu masih kecil, jadi Dayu masih belum diperbolehkan. Tapi ketika Dayu sudah punya tanggung jawab, maka dia dikasih kesempatan untuk merawat si Mungil. Nah, makanya dia juga punya kewajiban untuk apa tadi? Untuk merawat, membersihkan kotoran. Nah, kemudian membersihkan keranjang tidur si Mungil. Enak ya, kucingnya ada keranjang tidurnya. Ya. Lalu selain itu haknya si Mungil juga harus dipenuhi. Apa haknya? Haknya hidup dengan aman, dikasih makan ya, dijaga. Nah, itu adalah bukti tanggung jawab
haknya si mungil juga diberikan dan kewajibannya si Dayu juga dijalankan. Ini adalah materi PPKN anak-anak ya. Jadi ini adalah bentuk hak dan kewajiban yang harus anak-anak ketahui ketika anak-anak merawat hewan ya, merawat hewan atau makhluk hidup yang lainnya. Bisa tumbuhan, bisa juga hewan. Nah, tumbuhan anak-anak juga punya kewajiban untuk apa? Untuk merawatnya. Nah, haknya apa? Haknya tumbuhan dikasih air untuk minum, kemudian dikasih pupuk supaya sehat ya. Ingat ya, kemarin anak-anak punya tugas untuk menanam tumbuhan. Nah, itu apakah anak-anak sudah menjalankan kewajiban dan haknya? Sudah. Sudah ya. Haknya apa? Haknya tumbuhan yang anak-anak tanam kemarin apa? Dikasih air, dikasih pupuk, mendapatkan udara yang segar, ya, mendapatkan sinar matahari sedikitnya, dikasih pupuk, beri pupuk supaya subur. Nah, seperti lagu menanam jagung ya, jagung aja dikasih pupuk. Apalagi tumbuhan yang anak-anak tuh tanam sekarang ya. Begitupun juga dengan hewan. Ketika anak-anak merawat hewan, maka anak-anak juga harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Memberikan haknya hewan berupa apa tempat yang aman, memberi makan, disayang. Nah, kemudian kewajibannya apa? Kandangnya dibersihkan ya. Kemudian kotorannya dibuang. Nah, itu kalau anak-anak merawat kucing. Tapi kalau kucing-kucing keliaran di jalan itu biasanya tidak ada yang ngurus. Tapi kalau anak-anak ingin ngasih makan juga nggak apa-apa, itu haknya dia. Nah, paham? Oke, sekarang di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Kucing ya. Kucing. Ya, dijawab bersama ya. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara kucing? Pasti sangat senang. Pasti senang karena apa? Ada temannya, ada teman bermain. Ya. Halaman 55. Ini lanjutannya yang tadi ya. Oke, apakah yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Merawatnya Dayu merawatnya, membersihkan kotoran Almas. Dayu merawatnya, membersihkan kandangnya dan lain sebagainya. Memberi makan. Oke. Lalu nomor 4, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Sudah. Apa haknya Dayu? Dapatkan haknya untuk memelihara kucing. Good job Mas Almas, bagus, jawabannya benar. Memelihara kucing. Kita semua berhak untuk memelihara kucing, tapi kita juga punya kewajiban. Kalau mau kewajiban itu dilaksanakan, maka haknya juga dipenuhi. Ya, bagus. Jawabannya memang benar. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Sudah. Dia mendapatkan haknya untuk bisa memelihara kucing karena izin dari ibunya. Kemudian nomor 5, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Ya, karena Dayu setiap pagi membersihkan kotoran dan membersihkan keranjang tidur. Ya, siapa yang di rumahnya ada kucingnya yang dikasih keranjang tidur? Biasanya kucing-kucing yang bagus ya, kayak kucing-kucing Persia, kucing-kucing luar negeri itu biasanya bagus-bagus. Ya, Anggora itu aja tempat tidurnya, tapi kalau kucing-kucing yang seringnya nyuri ikan di dapur tuh biasanya nggak pernah dikasih tempat tidur ya sama orangnya ya. Karena gemes ya, sukanya ngambil ikan terus ya. Sukanya ngambil ikannya bunda terus kayak nggak kebagian ya. Oke, jadi itu. Lanjut, nomor selanjutnya. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Ya. Seimbang itu apa maksudnya seimbang? Sama. Iya, sama. Maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Saya kasih smile point 1. Ayo. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah. Dari cerita ini gimana? Satu contoh. Contohnya satu. Siapa yang bisa ngasih contoh?
Ayo, nggak usah takut, nggak usah pesimis ya. Satu karena membersihkan. Karena membersihkan kandangnya. Bandingannya dengan apa? saya Paham nggak? bermain dengan hewan peliharaan. Oke, jadi gini, perhatikan ya. Memberi makan dan minum hewan peliharaan. Jadi gini, coba perhatikan Ustazah, ceritanya Ustazah, perhatikan. Kenapa di sini pertanyaan seimbang? Karena di cerita ini ada kata-kata seperti ini. Dayu memberinya makan. Kalau dikasih makan, pasti kucingnya itu nanti akan ya. Kalau itu harus ada yang membersihkan. Lah Dayu membersihkan nya apa enggak? Membersihkan. Membersihkan. Dayu juga ngasih makan, Dayu juga ngasih kebersihan, atau Dayu juga membersihkan kotoran si mungil. Nah, itu namanya seimbang. Jadi dikasih apa, kemudian dilakukan apa, itu namanya seimbang, sama gitu ya. Paham? Paham nggak? Oke, sekarang tabel di bawahnya langsung agak cepat ya, karena waktunya sudah mulai habis. Tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan. Kemudian sampingnya juga ada tuliskan kewajibanmu ketika memelihara hewan. Jadi tabel yang satunya itu adalah tabel hak, tabel satunya adalah tabel kewajiban. Nah, ini harus seimbang. Nah, haknya apa yang pertama? Kira-kira apa ya? Hak ketika memelihara hewan. Bermain dengan hewan peliharaan. Bermain dengan hewan peliharaan. Kewajibannya apa? Memberi makan dan minum hewan Memberi makan dan peliharaan. minum. Bagus, good job. Jadi yang pertama itu kita punya hak untuk apa? Untuk merawat. Ya, untuk merawat, untuk bermain. Nah, kita kan juga pengen punya hewan peliharaan terus diajak bermain, ya kan? Nah, itu haknya kita. Kita pengen merawat karena kita pengen bermain dengan hewan tersebut. Tapi kewajibannya apa? Kita juga harus ngasih makan. Habis diajak main, nggak dikasih makan. Lah, lapar. Ya. Nah, jadi gitu. Ya, haknya apa? Kita pengen bermain sama hewan tersebut. Tapi kewajibannya juga harus dikasih kepada si mungil. Apa? Dikasih makan, minum supaya tidak lapar. Habis main gak dikasih makan sama minum, lah lapar jadinya ya. Oke, paham? Oke, nomor 2. Apa haknya ini? Apalagi selain yang bermain? Menghilangkan rasa kesepian. Pernah nggak anak-anak merawat burung dara? Enggak. Atau kucing? Nah, Burung dara pernah. Nah, burung dara atau burung merpati. Nah, kita juga punya hak untuk melepas dia untuk terbang ke alam bebas, ya. Merpati kan sukanya terbang ya, burung dara juga sukanya terbang. Kita punya hak untuk melepas dia, tapi ketika sudah sore boleh di apa namanya? Disuruh balik lagi. Biasanya kan gitu sih. Prok gitu kan balik lagi, ya kan? Nah, itu juga bisa. Kita memberikan haknya si burung atau si hewan ini untuk bermain di luar secara bebas. Nah, itu juga. Tapi ya. Kalau belum paman nanti lah kabur. Makanya dikasih tanda dan dikasih apa gitu, biasanya kan gitu, dikasih tanda kalung apa-apa gitu. Terus misalnya sudah dekat sama pemiliknya, nanti dikasih tahu nanti balik jam segini atau apa, dikasih kode apa gitu, pasti langsung balik. Ya kan? Kucing itu punya naluri ya. Kucing itu punya naluri. Jadi kalau misalnya anak-anak memberikan kebebasan kepada kucing, ya, terus nanti dikasih tahu kucing, nanti balik jam segini ya, atau nanti balik sore atau kapan gitu, pasti dia akan balik. Iya. Coba prakteknya. Nah, jadi seperti itu. Iya. Makanya kewajibannya apa ini? Membersihkan kandang bisa, ya kan? Membersihkan kandang kan kewajiban, membersihkan kotoran kan juga kewajiban.
kewajiban. Nah, ini juga salah satu hak dan kewajiban yang memang harus anak-anak pahami ya. Ya, karena ini berhubungan dengan kehidupan anak-anak ya, tanggung jawab, hak dan kewajiban. Nah, kayak anak-anak sebagai murid, sebagai siswa, haknya apa? Ya mendapatkan ilmu, paham ilmu, ya, dapat wawasan yang luas. Tapi kewajibannya apa? Ulang-ulang lagi, dipelajari lagi. Nah, itu adalah hak dan kewajiban anak sebagai siswa atau sebagai murid. Oke, kurang lebih seperti itu ya tentang hak dan kewajiban. Ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah. Oke, sekarang kita mau share screen. Kita mau mereview karena kita sebentar lagi mau PTS ya. Minggu depan anak-anak sudah PTS. Oke, Ustazah akan sedikit menjelaskan tentang karya seni rupa. Ini materi SPDB, anak-anak ya. Sudah kelihatan di layarnya masing-masing? Belum. Oke. Materi kita sebenarnya ya, tapi kita juga harus cepat-cepat karena sebentar lagi udah PTS, materinya juga harus selesai ya. Sudah keluar? Oke. Di materi SPDB ini nanti ada 3 pembahasan. Pertama yaitu tentang karya seni rupa teknik tempel. Ya. Yang kedua tentang tempo atau birama atau lagu, dan yang ketiga tentang tarian. Tadi kita kemarin sudah bahas di tematik 1, masih ingat tentang tarian Bungung Jumpa? Masih ingat ya? Nah, itu adalah salah satu materi dari SPDB ya, salah satu materi dari SPDB. Kemudian ada lagi yang ketika kita menyanyi tanam jagung yang ada 4 perangkat. Itu juga materi SPDB tentang lagu ya. Masih ingat nggak? Ingat ya. Mbak Anissa, please jangan coret-coret ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut materi yang terakhir dari SPDB yaitu tentang karya seni rupa teknik tempel. Apa ini Ustazah? Karya seni rupa teknik tempel ini terbagi menjadi 2. Mbak Askia jangan coret-coret. Yang pertama ada namanya kolase dan yang kedua namanya montase. Ya, kolase itu yang sering anak-anak buat ya. Ada gambar kemudian dibentuk sedemikian rupa supaya menjadi gambar yang anak-anak inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari kolase dari daun. Kalau di kelas 1, 2, 3 biasanya kolasenya dari apa? Dari biji-bijian, ya kan? Kalau di buku tematik ini, di buku tematik halaman 60, nah itu juga masih dari biji-bijian. Nah, bisa dengan biji-bijian juga. Tapi, anak-anak bisa membuat kreativitas lagi dengan menempel dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari daun, atau dari batang, atau dari bunga, itu juga bisa. Nah, caranya gimana? Tinggal ditempel-tempel. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya adalah ini, bunga atau daun yang sesuai dengan temanya anak-anak ya. Kemudian ada lagi satu, jangan lupa gunting dan juga lemnya. Lemnya nanti berfungsi untuk merekatkan. Bisa menggunakan lem G atau menggunakan lem Fox. Tuh. Adapun pengertian dari kolase itu adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menuangkan berbagai paduan bahan. Bisa seperti kertas, batu, logam, keramik, kaca, biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah pengertian dari kolase. Jadi ingat ya, kolase itu karya seni rupa 2 dimensi, bukan 3 dimensi. 2 dimensi itu maksudnya adalah karya seni yang tidak ada volumenya, tidak ada ruangnya. Jadi dia full. Maksudnya enggak bisa dilihat dari belakang, nggak bisa dilihat dari atas ya. Kalau yang 3 dimensi ada ruangnya. Seperti apa? Seperti tabung, seperti segitiga. Nah, itu adalah karya seni 3 dimensi. Kemudian yang terakhir, montase. Nah, montase. Montase ini adalah yang baru ya, yang mungkin terdengar baru atau mungkin dulu di kelas 3 sudah ada ya. Montase itu adalah komposisi gambar-gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur dari beberapa sumber. Nah, montase ini bentuknya tinggal ditempel-tempel aja. Jadi anak-anak ngeprint gambar gitu ya. Ngeprint gambar, misalnya ada gambar pohon.
Di print, kemudian digunting-gunting, nanti ditempel di tempat yang sesuai dengan tema. Kemudian ada bunga, ngeprint bunga, kemudian digunting, ditempel. Nah, namanya itu montase. Jadi bahannya itu tinggal ditempel-tempel aja sudah jadi ya, sudah jadi. Gambarnya itu juga sudah jadi, tinggal ditempel-tempel sesuai dengan temanya anak-anak. Gitu ya. Jadi perbedaan antara kolase dan montase di bahannya. Kalau kolase itu bahannya itu biasanya dari biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan yang masih digunting-gunting, dibentuk. Tapi kalau montase gambarnya udah ada, tinggal ngambil di majalah, tinggal ngambil di koran, tinggal ngambil di internet, tinggal ngambil dimanapun bisa, tapi nanti tinggal ditempel aja di kertas karton atau apa gitu. Nah itu namanya montase. Sudah paham? Terlalu cepat nggak Ustazah neranginnya? Apa ya? Apa? Ada pertanyaan? Ustazah tugasnya apa? Tidak ada tugas, tugasnya belajar. Nah, halaman 55 dikerjakan. Tidak usah itu hanya untuk pengetahuan aja, nggak usah dikerjakan ya. Oke, kemudian ada lagi tentang lagu. Nah, lagu ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada namanya nada, ada namanya birama. Nah, kalau nada itu apa? Nada itu adalah bunyi yang beraturan. Nada itu terbagi menjadi dua. Ada nada rendah dan ada nada tinggi. Ya, diingat ya. Anak-anak bernyanyi itu pasti ada tekniknya. Kadang anak-anak nada rendah, kadang anak-anak nada tinggi. Gitu ya. Kemudian birama itu ketukan atau tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan. Kadang-kadang ada jumlahnya itu 2/4, 4/4, 3/4 ya. Kalau birama 2/4 berarti ketukannya berapa? Dua ya, 2 ketukan. Kalau 3/4 berarti ketukannya berapa? 3. Kalau 3/4 berarti biramanya terdiri dari 3 ketukan. Kalau 4/4 berarti 4 ketukan. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya tarian. Nah, tarian ini terbagi menjadi beberapa unsur juga. Ada namanya wiraga. Wiraga itu gerak tubuh. Kemudian wirama. Wirama itu iramanya atau musiknya. Kemudian wirasa itu dari perasaannya si penari. Kemudian tarian. Nah, tarian itu kalau di daerah Indonesia itu di negara Indonesia itu ada namanya tarian bungung jumpa yang di tematik ini yang dimasukkan itu tarian bungung jumpa. Dia terdiri dari posisi duduk dan berdiri. Nah, sudah ada contohnya di sini. Kemudian negara Indonesia juga terkenal akan kebudayaan yang beragam. Salah satunya adalah tarian daerah. Kalau dari Nangro Aceh namanya tarian saman, ada juga tarian bungung jumpa. Kemudian tari Pakarena kemarin ada bacaannya ya, tari Pakarena dari Goa Sulawesi. Kemudian Reok Ponorogo itu dari Jawa Timur. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan anak-anak sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Jadi sudah kesimpulan ya, sudah kasih kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa namanya tadi? Kamar mandi. Hak dan kewajiban dari hewan peliharaan. Kemudian tentang karya seni rupa, teknik tempel. Sebenarnya Ustazah mau lanjutkan di ini loh, apa fungsi dan dari fungsi dari hewan, tapi karena nggak cukup kita lanjutkan besok saja ya. Oke, Ustazah sudah lebih ini, mohon maaf ya anak-anak ya, karena memang waktunya sedikit sekali. Ya, kita lanjutkan besok ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Silakan ditutup Mbak Zilta. Mas Fajar silakan ditutup. Ada nggak Bapak Mas Fajar? Fajar.
Silakan ditutup Mas Fajar. Istiadat dan Sudah siap. sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Duaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.